Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Amelia Dwi Saputri NPM 5021029 dari kelas 4E. Dalam video pembelajaran yang berjudul Perkembangan Kurikulum K13, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka pada mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Hari ini kita akan membahas materi tentang dasar pertimbangan dan rasiologis pengembangan kurikulum 2013 atau K13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Pertama, dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum. 1. Aspek filosofis, memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kedua, aspek konseptual, berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, mencakup aktivitas belajar, serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Ketiga, aspek yuridis terkait dengan RPJMN tahun 2010 sampai 2014, sektor pendidikan, dan Impres nomor 1 tahun 2010. Dasar pertimbangan pemerintah melakukan perubahan dalam pengembangan kurikulum 2013 yaitu 1. Tantangan internal, meliputi tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, dan perkembangan penduduk Indonesia terlihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Kedua, tantangan eksternal, meliputi globalisasi, kemajuan iptek, dan pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Ketiga, kompetensi masa depan, meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya. Keempat, persepsi masyarakat. Pendidikan menitik beratkan pada aspek kognitif. Pendidikan memberikan beban terlalu berat bagi siswa. Pendidikan kurang bermuatan karakter. Selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum darurat. Dalam penerapan kurikulum darurat yang harus menjadi perhatian serius adalah faktor psikologis peserta didik. Pertimbangan perkembangan peserta didik menjadi sangat penting dalam penerapan kurikulum. Penerapan kurikulum harus sesuai dengan karakter peserta didik, baik dalam penyesuaian penetapan tujuan, materi, dan bahan yang harus disampaikan, penggunaan model atau media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, maupun bentuk evaluasi apa saja yang harus digunakan. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kemudian, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka memiliki berbagai landasan meliputi 1. Landasan filosofis, bahwa pengembangan yang ada tidak bisa lepas dari konsep awal kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan bagi tenaga pendidik seperti guru dan peserta didik. Kedua, landasan psikologis. Pengembangan kurikulum yang dilakukan harus mempertimbangkan psikologis dari peserta didik. Ketiga, landasan sosiologi juga menjadi topik penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum yang ada, khususnya pada pengembangan kurikulum merdeka. Keempat, landasan teknologi. Pengembangan kurikulum merdeka harusnya dapat menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi yang optimal akan memberikan dampak positif dalam perkembangan kurikulum merdeka. Pembahasan selanjutnya yaitu rasiologis pengembangan kurikulum 2013 yang disebabkan karena adanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Juga perkembangan penduduk Indonesia yang terlihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Tantangan eksternal dikaitkan dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi atau iptek, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional.
Selanjutnya, rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini dikarenakan dalam kondisi bencana seperti COVID-19, pembelajaran yang tidak dapat dilaksanakan secara normal sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Terdapat beberapa pengembangan dalam kurikulum darurat, yaitu 1. Struktur kurikulum di masa darurat mereduksi dari kurikulum 2013 menyangkut jumlah jam mata pembelajaran dan durasi waktu. Kedua, pengembangan materi pelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru. Ketiga, metode dan model pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat. Keempat, media dan sumber belajar dapat menggunakan sumber dan media apapun yang memang disesuaikan dengan kondisi darurat. Kelima, perencanaan pembelajaran atau RPP harus disusun oleh guru. Keenam, kegiatan pembelajaran harus memperhatikan berbagai aspek dan regulasi. Yang terakhir, rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. 1. Kurikulum merdeka menuntut guru menguasai teknologi dengan baik. Kedua, implementasi kurikulum ini menuntut satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. Ketiga, di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan platform Merdeka Mengajar untuk menopang pelaksanaan kurikulum merdeka. Keempat, melalui komunitas belajar virtual, guru diharapkan bisa saling belajar dengan mengembangkan kompetensinya. Oke teman-teman, itulah pembahasan pada video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.